Saya ketua adat. Saya mendukung adanya evaluasi terhadap adat di Raiman. Saya tokoh masyarakat dan menghendaki sikap kritis terhadap budaya kita. Saya tokoh pendidik, sangat mendukung perubahan dalam cara pandang perkembangan adat di Raiman. Asimilasi budaya harus terjadi. Kita masih lemah koordinasi. Cinta tidak akan tinggal bersama dengan kehidupan yang liar dan brutal. Tanda yang paling nyata adalah belis yang pantas di mata masyarakat. Tantangan terkuat justru datang dari dalam diri sendiri. Leluhur telah meninggalkan tradisi itu kepada kita. Perkawinan adalah representasi dari kehadiran dan restu leluhur. Fakta tidak dapat dibantah. Laki-laki adalah benih kehidupan dan perempuan adalah lahan yang subur. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Kesatuan Pukun Sanulu yang saya banggakan. Hari ini saya mengundang kita semua untuk mendiskusikan hal-hal penting tentang ketahanan budaya kita di Raimanuk ini. Ada banyak hal yang harus kita pecahkan, yaitu perkawinan, larangan adat, pengaruh budaya lain, dan masalah-masalah umum yang terjadi. Sebaiknya ketua adat menguraikan masalah-masalah terlebih dahulu. Misalnya masalah perkawinan itu apa saja, jumlah uangnya atau jumlah binatangnya, atau tahapan belisnya, atau ritual adatnya, dan larangannya. Setelah itu baru kita diskusikan. Terima kasih, anak Juven. Masalah perkawinan yang dihadapi sekarang ini adalah jumlah belis semakin tinggi, meningkatnya angka perceraian, masuknya budaya lain karena perkawinan, tahapan budaya perkawinan, runtuhnya ekonomi rumah tangga. Ketua adat yang saya hormati, agar diskusi kita semakin terfokus, maka saya usulkan agar kita bahas saja 5 permasalahan yang terjadi. Baik, apakah forum menyetujui usul mahasiswa kita ini? Ya, setuju. Maka sekarang saya minta tanggapan kita semua tentang belis. Silahkan, Samale. Jumlah belis kita selalu bergeser naik sesuai dengan perkembangan zaman. Dahulu belis berupa besi dan kuningan atau besi riti saja. Sekarang jumlahnya semakin tinggi. Kalau belis merupakan penghargaan terhadap perempuan, maka perempuan tidak dapat dihargai dengan 100 juta saja. Tetapi jika belis adalah sebuah budaya, maka jumlah bukanlah ukuran. Itu benar, Sama. Jumlah memang bukanlah ukuran. Karena perkawinan adalah representasi dari kehadiran dan restu leluhur terhadap keberlanjutan hidup. Kehadiran dan restu mereka juga tidak dapat dibeli dengan uang. Jika kita ingin menghormati mereka, maka apapun yang diberikan haruslah diberi dengan hati yang tulus dan ikhlas. Pendapat Abu bisa saja benar, tetapi jika rombongan 100 orang membawa 2.500.000,
dengan hati yang tulus dan ikhlas, lalu kita menyiapkan makanan dan minuman senilai 7,5 juta rupiah. Maka pengantin prialah yang akan lebih beruntung. Meskipun kita juga tulus menyediakan makanan dan minuman, saya ingin mengingatkan kita bahwa uang memang bukanlah segala-galanya. Tetapi ingat, tanpa uang segala urusan tidak bisa berjalan dengan lancar. Saya itu tidak mengerti. Kita hidup di zaman modern, bahkan sudah postmodern, dengan alat komunikasi yang super canggih. Tetapi saya kira kita masih lemah koordinasi juga. Titik lemah ini terjadi karena kita ingin mencari celah untuk mendapat keuntungan di balik semua urusan, apalagi itu urusan adat. Saya ingin menegaskan bahwa adat bukanlah urusan ekonomi. Selama adat dihubungkan dengan urusan ekonomi, maka jumlah belis tidak dapat ditekan, apalagi dikurangi. Sembarang saja kau mahasiswa yang kurang paham makna di balik urusan adat, apalagi mengerti akan penderitaan orang tua, khususnya seorang ibu dalam mengandung dan melahirkan anak. Kalau harga seekor sapi jantan saja 15 juta, maka tidak pantas seorang laki-laki mengambil seorang anak gadis dengan harga 10 juta untuk menjadi istrinya. Meskipun ia ikhlas dan tulus di balik ego serapannya untuk mendapatkan anak gadis orang, ia juga harus tahu terima kasih karena air susu ibu. Dan tanda yang paling nyata adalah belis yang pantas di mata masyarakat. Orang tua mana yang hidup mewah dengan belis anak-anak gadisnya? Tidak ada toh. Malah setelah nikah, orang tua yang memikul beban tanggung jawab. Karena suami tidak mampu kerja dan cari uang. Suami enak-enak keluyuran, sementara istri cari kerja di luar negeri. Ketika uang yang dibawa istrinya habis, ia cerai. Sudah seperti itu, minta belis diturunkan lagi. Dasar bodoh. Kalau laki-laki diberi ruang gerak yang bebas seperti itu, maka martabat perempuan tetap diinjak-injak dan moral laki-laki semakin bejat. Lalu perempuan yang sakit hati, karena merekalah yang melahirkan anak-anak perempuan dan laki-laki. Tidak semua laki-laki seperti itu. Seorang anak laki-laki juga hidup dengan air susu ibu. Jelek-jelek begini tetapi anak mama. Tahu beta toh? Nampaknya tidak adil jika hanya perempuan saja yang mendapat penghargaan air susu ibu melalui pemberian belis. Mengapa laki-laki tidak diberi belis juga, sedangkan laki-laki yang bertanggung jawab dalam urusan rumah tangga? Saya mohon kita semua tahan emosi dulu. Karena tidak semua pendapat itu benar dan juga tidak semua pendapat itu salah. Samane, kau dengar, seorang anak laki-laki adalah benih kehidupan dan seorang perempuan adalah lahan yang subur. Laki-laki tidak menampung dan menghidupkan benihnya sendiri. Perempuan yang dapat mengandung dan menghidupkan benih itu. Karena ia halus, lemah lembut, ia indah dan cantik menawan hati. Ia adalah cermin tempat laki-laki berkaca diri. Ia bukanlah banjir seperti Bengawan Solo yang meluap sampai jauh begitu, tetapi kolam yang tenang dan jernih. Jika laki-laki melemparkan batu ke dalamnya, ia akan menerima goncangan yang timbul dengan mengirimkan gelombang ke tepian masalah, lalu tenang lagi. Jadi itulah seninya hidup, dan sesuatu yang indah dalam hidup itu haruslah dibudidayakan. Jika budaya itu tidak dihargai dan dihempaskan tak tentu arah, lalu dihancurkan, maka cerminnya akan ikut retak dan pecah. Lalu kebrutalan dan kekacauan akan menguasai kita. Hebat, luar biasa. Saya setuju dengan pendapat Ketua Suku. Asimilasi budaya harus terjadi. Tetapi kita tidak bisa mempertahankan semua jenis budaya kita, karena itu memang budaya kita.
Jadi kita tidak harus mempertahankan kebiasaan adat yang merugikan itu. Pemborosan biaya, rentang waktu urusan adat yang terlalu lama, pembagian beban adat yang terlalu tinggi, dan tidak merata antara saudara-saudari dan anggota suku. Ketua suku yang saya hormati, apa maksud Semane dengan asimilasi selektif dan kritis itu? Berarti Belis harus dikurangi demi alasan pemborosan. Kalau itu yang diharapkan, maka kita mengesampingkan kesenangan dan kebahagiaan seseorang. Ingat, kita membuat pesta adat, pesta nikah dan pesta-pesta lainnya bukan untuk mencari untung, tetapi untuk mempertahankan harga diri dan martabat serta kehidupan sosial kita di mata masyarakat. Pesta adalah ukuran karya sosial untuk kemasyarakatan seseorang. Masalah kebahagiaan dan kesenangan itu tidak dapat diselaraskan dengan tingkat kemampuan ekonomi. Jika diselaraskan, maka saya sangat yakin bahwa orang Amerika dengan dolarnya atau masyarakat Uni Eropa dengan euronya saja yang boleh buat pesta dan bersenang-senang karena mereka punya uang dan kaya. Kita mungkin butuh 100 tahun lagi baru buat pesta, tetapi hidup kita ini terlalu singkat untuk sebuah kesenangan dan kebahagiaan. Pesta bukan soal uang, tetapi soal kesenangan dan martabat. Pesta mania dan pesta gila-gilaan itu yang harus dibatasi. Jangan sampai beli lemari TV saja buat pesta pendinginan. Nanti kalau beli kulkas buat pesta pemanasan.